aku menemukan banyak karakter perempuan, karena aku rasa kita sebagai perempuan ya Kak, karena untuk survive di dunia ini kita harus kuat gitu ya. Jadi aku nge-challenge diriku 30 hari berturut-turut buat posting setiap jam 5 sore. Ternyata tuh engagementnya naik dan aku bisa ketemu community di Instagram yang ekosistemnya saling support saat COVID kan. Hello, welcome back EPG Sisters. Welcome back to BTS lagi, Behind the Sisters, because every woman always has a great story. Kali ini bersama guest kita yang imut, lucu, ilustrator terkenal guys. Ini karyanya udah di mana-mana. Kenalin diri dulu dong Kak. Terima kasih Kak Erin. Hampir. Halo, kenalin, namaku Erin, ilustrator yang sekarang tinggal di Yogyakarta. Background kakak gimana ini? Kuliah, terus sampai saat ini? Jadi aku sekarang fokus di ilustrasi. Sebelumnya aku kuliah di DKV ISI Jogja tahun 2015. Lulusnya tahun 2020. Nah, aku lanjut buat menggambar sampai sekarang. Itu sih Kak. Oh, kalau boleh tahu keseharian kakak kayak gimana? Keseharianku selain ilustrasi ya, aku bisa ceritain aku suka olahraga. Oh ya? Iya, Olahraga aku apa? nge-gym. Oh, nge-gym? Iya. Beneran nge-gym? Nge-gym. Aku suka nge-gym. Ya paling seminggu 3 kali sih. Oh, itu rutin sih kak? Lumayan. Terus mengurus rumah tangga karena sekarang housewife juga kan. Terus ya suka masak juga. Itu sih. Tapi seringnya tetap ilustrasi, bikin gambar. Kayak karya-karya yang di belakang ini ya. Wow, berarti kalau misalnya kakak nggambar gitu, itu text time berapa lama biasanya? Tergantung, kalau misalnya aku bikin personal illustration, kadang kalau lagi niat banget itu aku pagi sketsa, kalau udah punya ide gitu, terus nanti siang sampai sore udah jadi gambarnya. Tapi kalau buat klien atau brand gitu, timelinenya kita sesuaiin bareng gitu sih, 2 minggu atau bisa sampai 1 bulan. Lama juga ya kalau 1 bulan. BTW kak, ngomong-ngomong, sebelum kakak jadi digital illustrator kayak gini, kakak ngerjain apa? Sebelumnya karena dari kecil aku udah tertarik sama gambar gitu. Aku dulu langganan majalah Bobo. Oh, sama aku juga. Dulu ada rubrik apa halamanku kan, kayak kita bisa kirim gambar. Iya. Di situ aku pernah dimuat kelas 5 SD dulu. Itu yang bikin aku semangat buat apa ya, ngelanjutin gambar gitu. Terus SMA aku pernah bisnis online shop sama teman-temanku 4 orang gitu. Aku kita bikin sepatu lukis yang bisa dijual sampai ke luar kota gitu. Itu tahun 2012 sampai 2014 waktu SMA. Jadi kayak seru banget sih. Pernah masuk TV juga waktu itu. Aku bikin sepatu lukis. Oh, itu di TV, di channel apa kak? Aku nggak begitu ingat, kayaknya di MNC atau RCTI. Wow. Yang lihat malah temanku, kemarin kamu masuk TV loh. Oh iya, aku malah belum lihat gitu. Oh gitu. Tapi sempat di YouTube aku lihat sih sama teman-temanku. Oh iya, seru banget. Terus aku lanjut ilustrasi sampai sekarang. Jadi sebelumnya selain di dunia kreatif atau di dunia seni aku belum pernah sih kak. Jadi aku lanjutin dari aku kecil suka nggambar gitu. Tapi emang berarti bakat dari lahir ya? Amin. Amin. Kalau boleh tahu kakak ngelukis itu terinfluence dari siapa sih? Kalau ngelukis sendiri, karena aku dulu waktu kecil lagi itu suka buka majalah punya almarhum kakekku. Setelah kakekku meninggal, komik-komik sama majalahnya itu dibawa ke rumahku. Nah itu aku suka baca, suka kayak niru gambar-gambarnya gitu, kayak aku tertarik di situ. Itu sih. Aku juga dulu suka ini sih kak, baca komik. Terus aku les gambar, mewarnain. Kalau anak-anak SD les ya, disuruh les gitu. Tapi ternyata bakatnya bukan di aku. Ya, tapi kan pernah suka. Tapi sampai sekarang pasti masih bisa buat gambar sih. Oh bisa, gunung, matahari, sawah. Itu legend. Iya itu legend. Aduh. BTW ngomong-ngomong, cerita dari ilustrasi kakak ini kebanyakan perempuan, benar nggak sih?
Iya, jadi awalnya aku dulu belum punya style menggambar gitu. Jadi waktu kuliah di DKV dulu kan aku mencoba banyak style, banyak media gitu, belajar anatomi dengan benar gitu. Karena aku rasa teman-temanku kayak kok udah pada punya style ya gitu. Terus aku belum punya nih. Nah, sampai akhirnya tugas akhir aku bikin 40 animasi sederhana gitu untuk website interaktif dialek Banyumasan untuk tugas akhirku. Nah, di situ kan butuh ilustrasi yang buat digerakin. Nah, aku lanjutin aja yang aku nyaman karena buat tugas akhir, sampai akhirnya aku menemukan banyak karakter perempuan karena aku rasa kita sebagai perempuan ya Kak, karena untuk survive di dunia ini kita harus kuat gitu. Dan aku yakin setiap perempuan gitu punya cara pandang dan melihat sesuatu itu berbeda dan unik gitu. Jadinya aku merasa kuat saat aku menggambar banyak karakter perempuan gitu. Kayak jadi sahabat-sahabatku juga gitu sih. Nah, di situ aku lanjut menggambar sampai sekarang gitu sih. Dari tugas akhir itu aku lanjutin. Tapi aku penasaran satu hal sih Kak, karena aku sebelumnya ketemu Kak Isio gitu kan, jadi aku kayak melihat, karakter warnanya ini banget. Kalau dari karakter warna Kakak ada nggak? Kenapa memilih warna-warna yang mayoritas seperti yang Kakak pilih sekarang? Kayak warna pink, warna vibrant gitu. Iya benar. Iya sih Kak, karena aku suka melihat sesuatu yang yang berwarna, walaupun aku pribadi kadang seringnya malah pakai baju yang hitam gitu atau ya monokrom gitu kan. Tapi aku suka kalau misal melihat warna dituangkan dalam ilustrasi gitu, kayak dipadukan tuh selalu beda walaupun kayak rasanya kodenya tuh sama warnanya gitu sih. I see. Makanya tiap ilustrator warnanya beda-beda ya. Maksudnya kayak khasnya tuh siapa itu kelihatan gitu. Tuh, kayak Kak Yesi misal kan sama-sama vibrant juga, tapi dia kayak punya ciri khas juga kan warnanya gitu. Oh begitu. Nanti lagi. Ini kali ini bertanya soal hubungan percintaan Kakak. Waduh. Soalnya kalau dari pertanyaan ya Kak, itu pada bilangnya Kakak itu sering banget nge-share soal hubungan Kakak dengan suami Kakak. Aku baru tahu Kakak udah punya suami. Anak-anak juga pikirnya masih single kan. Maksudnya belum taken, belum sampai married gitu. Udah 2 tahun. Iya, ternyata udah 2 tahun. Berarti dari hubungan ini apa sih kayak kontribusinya ke Kakak gitu? Banyak ya pasti. Karena aku ketemu sama suamiku Abi ini dari 2015. Kita sekampus di DKV, sekelas angkatan juga. Jadi tugas-tugas yang dikerjain kan sama waktu masih pacaran ya, dulu saling support gitu. Walaupun ada satu hal yang aku inget banget sampai sekarang, dia pernah bilang ke aku kayak, sketsa kamu tuh gambarnya kotak-kotak, garisnya tegas-tegas, padahal itu lagi bikin anatomi manusia yang harus realis gitu. Iya tahu, aku bilang gitu karena kayak terus kalau tegas-tegas kenapa ya aku nggak bisa bikin realis ya, aku mikirnya gitu. Tapi ternyata itu yang membuat style gambarku sampai sekarang geometrik karena aku lanjutin aja itu sketsa yang ya udah emang aku nyamannya seperti ini kayak gitu sih. Itu. Tapi berarti Kakak tahu style karakter lukis Kakak itu malah dari Kak Abi? Iya, secara tidak langsung kan. Malah nggak sadar ya kita sendiri. Kayak kok gambarmu kayak kotak-kotak gitu sih, kayak kaku gitu kalau misal dilihat harus gambar realis gitu. Malah pandangan orang lain yang bisa melihat Kakak lebih, yang kita tuh nggak sadar sebenarnya. Gak sadar. Tapi kalau kita menerimanya itu sebagai hal yang kayak positif atau dibikin iya ya ini nyaman buatku, itu nggak langsung defense menolak mentah-mentah, itu ternyata bisa jadi hal yang baik juga gitu sih. Berharga banget. Berarti mungkin itu dari kata-kata itu kali yang menentukan karir Kakak sampai saat ini, yang udah kelihatan banget, ini vibes-nya Kak Erin banget nih. BTW Kak, aku penasaran deh, sebelum Kakak jadi digital illustrator, cita-cita Kakak dulu sebelumnya apa? Cita-cita ya? Iya. Waktu SD sebenarnya waktu ngisi biodata Mifa, kamu juga ngisi gitu? Makanan favorit. Iya, isi. Biodata aku udah nulis pelukis sebenarnya, terus desainer juga, tapi aku juga pernah
punya cita-cita jadi arsitek sebenarnya, tapi ya aku tahu aku tidak bisa berhitung dengan baik, jadi ya udah aku melukis saja. Melukis yang penting kayak warna ini bagus. Kalau arsitek kan kalau harus ngitung ya. Oh berarti selaras ya dengan apa yang kakak tulis pas SD? Iya, ternyata itu jadi Selaras. afirmasi. Kalau aku waktu dulu cita-citanya tulis ya biasa lah ya, guru, dokter, ada juga pemadam kebakaran dan lain kayak gitu kan. Aku tulisnya dokter. Karena aku hobinya gambar sih, jadinya aku tulisnya itu aja. Oh berarti sejak dini aku sebenarnya nggak tahu aku suka apa. Tapi kan sekarang sudah tahu. Iya. Ini jadi support airan. Beda segmen lagi nih. BTW Kak, ngomong-ngomong nih, karena aku kan ternyata sudah mampir, udah melihat beberapa karya kakak di belakang. Kakak pernah collab sama Citra dan beberapa kolaborasi lainnya. Itu boleh diceritakan nggak behind kolaborasi tersebut? Oke, jadi ini nyambung yang tadi juga, karena pandemi aku harus pulang ke rumah. Aku nggak tahu harus apa kan, karena habis lulus banget waktu itu. Aku posting setiap hari di Instagram melanjutkan gambar yang TA itu. Jadi aku nge-challenge diriku 30 hari berturut-turut buat posting setiap jam 5 sore. Ternyata tuh engagementnya naik dan aku bisa ketemu community di Instagram yang ekosistemnya saling support saat COVID kan, karena saat itu juga semua orang di rumah gitu. Nah itu aku lanjutin sampai Instagramku itu banyak ilustrasinya sekarang, dan aku dikontak oleh banyak brand, salah satunya dengan Citra juga yang kemarin, terus ngerjain kayak visual juga gitu sih. Wow, berarti sebenarnya dari konsisten pandemi itu ya, malah menghasilkan buah yang sangat manis ya ternyata. Iya, karena konsistensi itu sih yang bikin jadi orang banyak tahu kan namanya. Tapi apa yang buat kakak kayak, oke, aku harus konsisten ini? Waktu itu tujuannya apa? Waktu itu aku tujuannya sebenarnya kayak, karena habis lulus aku yang bisa aku lakukan cuma gambar. Kembali lagi kayak aku hanya fokus menggambar gitu, jadinya aku posting gambar terus kayak nggak peduli sama orang lain. Misal aku dikira spamming di feed gitu, ya udahlah gitu. Terus punya rasa pengen sebarin energi positif saat pandemi juga kan, karena beritanya juga ngeri kan waktu itu. Jadi paling nggak kita saling support satu sama lain gitu sih. Wow, ternyata karena itu ya. Wow, aku tidak menyangka ternyata buahnya bisa semanis itu hasilnya. Terus aku banyak ketemu sama teman-teman yang lain kan, aku kenal Kak Yesi juga dari Instagram waktu itu. I see, keren. Berarti ternyata boleh nggak sebutin brand gede yang pernah collab sama kakak? Mungkin Coca-Cola, Adobe Max, Netflix. Netflix pernah waktu campaign La Casa de Papel dulu sama Dear David. Itu kalau yang Dear David itu pameran langsung ke Jakarta waktu itu, bikin kayak instalasi locker kayak gitu, itu seru banget gitu sih. Terus apalagi ya? Citra. Ya Citra, itu Marina juga. Aku sebutin semua jadinya. Crocs. Jadi kalau campaign banyak sih. Terus kalau kayak visual, yang pertama kali aku bikin Synchronous Fest 2021. Terus JAV juga. Kalau di Jogja aku paling sering dengar anak-anak tuh ngomong JAV. Ya nggak sih? Setahun berapa kali sih? Setahun sekali. Tiap bulan apa sih? Tiap bulan apa? Biasanya akhir tahun. Akhir tahun. Berarti nanti 2025 ini kakak ikut? Aku udah ikut yang tahun kemarin, 2024. Berarti kalau misalnya tahun lalu udah ikut, tahun depannya ganti artis biasanya. Gitu. Jadi setiap tahun tuh beda-beda. Yang tahun 2000 berapa ya, kalau tidak salah 2009, kalau nggak salah. Itu dosenku dulu yang ngerjain. Wow. Terus sekarang udah bimbingku lagi. Gitu. Jadi kayak, wah aku ngerjain job juga. Terus dia komentar nggak kak? Iya, seru juga kan. Karena pernah ngerjain project yang sama. Aku pikir nanti dia bakal komen tuh, ini punyamu harusnya kayak gini gitu. Udah nggak ada ya. Udah tugas akhir. Udah nggak tugas akhir, jadi aman. Gitu, aku baru tahu sistem job seperti itu. Betul ya kak, kita ngomongin soal klien nih ya. Struggle terbesar pas
kita collab gitu dan ataupun menghadapi klien yang lain tuh kayak gimana sih? Kalau bagiku yang challenging itu misalnya ada klien yang datang tapi belum tahu mau berkolaborasi apa gitu. Jadi aku ikut brainstorming dari nol bersama, itu menurutku challenging sih, karena aku harus mempelajari dan dari klien juga mempelajari karyaku juga. Jadi itu kan membutuhkan waktu lebih lama juga kan yang dibawa itu sih. Biasa kalau kayak gitu biasa text time berapa lama? Biasanya amannya sih 2-1 bulan gitu. Kalau misal udah nentuin apa yang mau dikerjain, aman sih bisa lanjut gitu. Terus tadi kan sebenarnya sebelum pembicaraan kita hari ini sebenarnya kita udah ngomong ilustrator lain kan. Terus aku baru tahu ternyata ilustrator tuh ada agensinya sendiri. Kalau yang ikut agency ada banyak juga, tapi kalau yang independen juga banyak juga. Tergantung sih. Kalau kakak? Aku ikut agent sekarang yang di UK sama Inkling Illustration namanya. Kalau boleh tahu gimana cara kakak atau kayak gimana sih asal usul aku bisa masuk ke agensi itu? Jadi sebelumnya tahun 2021 sampai 2022 aku ikut agent, tapi bukan yang sekarang, ada sebelumnya. Itu dulu dihubungin langsung sama mereka di email gitu, kayak kita tertarik nih sama portfoliomu, mungkin kita bisa cocok nih buat jadiin roster gitu. Tapi yang ini sudah selesai di tahun 2022. Terus yang baru ini aku gabung tahun 2024 bulan Juli dari LinkedIn. Waktu itu kita connect dan kita yang ngobrol juga, terus buat kayak mungkin kita bisa cocok buat kerjasama. Oh gitu. Berarti dari ilustrator ke agensi itu ada kontraknya juga ya? Ada. Idealnya berapa lama sih kak? Kalau yang sebelumnya tuh setiap 1 tahun diperbarui, tapi kalau yang ini bebas sih sebenarnya. Mungkin dari agent sudah atau dariku sudah tidak cocok atau sudah ya dah nggak cocok atau gimana gitu ya selesai gitu sih. Tapi gitu. selama ini masih aman-aman aja. Si klien juga seru kok soalnya. Oh gitu. Tapi aku penasaran kan. Tapi aku penasaran sih kak, kan kalau misalnya kayak artis under agency gitu kayak paham ya. Mereka ngapain gitu. Terus kalau misalnya dari agensi ke ilustrator, agensi ini ngapain sih sebenarnya? Jadi kalau misal aku kan ikutnya yang di luar negeri ya. Jadi kalau yang semua project yang ada di Indonesia aku handle sendiri. Aku nggak ada agent atau manager yang handle projectku yang di Indonesia. Tapi kalau misal ada project yang masuk dari luar, aku wajib ini ngabarin sama agentku, atau agentku misal ada project dari mereka ya langsung hubungin gitu. Jadi kalau misal project baru yang sama-sama aku belum pernah ngerjain, otomatis aku bisa hubungin agent. Tapi kalau project yang sebelumnya belum sama agent itu aku bisa ngerjain sendiri, namanya house account gitu. Berarti bisa independen sendiri di Indo? Iya, jadi aku di luar Indonesia sama agent. Kalau dari Indonesia aku handle sendiri. Kontraknya kayak gitu perjanjiannya. Enak juga ya? Iya, enak sih. Tapi tetap handle sendiri. Iya sih. A sampai Z sendiri. BTW nih kak, aku tuh sebenarnya penasaran karena setelah aku bertemu beberapa ilustrator ternyata sungguh ya ceritanya menarik banget ya. Kayak lebih banyak sesuatu yang di luar negeri. Kayak aku melihat kayaknya kok warga luar lebih menghargai karya nggak sih? Kalau iya lebih apresiat, jujur aja sih. Kalau menurut kakak gimana? Iya. Iya, menurutku sebenarnya di Indonesia juga banyak yang apresiat sama karya masing-masing ilustrator juga, yang di luar juga, karena mereka kan banyak banget ya ilustrator di dunia ini gitu. Jadi saling support juga, saling mereka tahu ini tuh karya dibuat pasti ada usaha, maksudnya, ada maknanya juga. Jadi ya itu yang bisa. Mungkin di Indo belum begitu melek kali ya. Iya, bisa dibilang gitu, karena mungkin menganggapnya ini cuma gambar ini, biasa. apalagi yang saling yang bisa menggambar aku juga bisa gitu. Iya gitu. biasanya seperti itu. Soalnya aku kayak contoh aja setelah melihat beberapa ilustrator kok mereka pada dapat istilahnya, kalau misalnya aku kasarnya ngomong dapat project dari luar dan selalu keluar. Kenapa kok di Indo kok agak kurang ya? Bahkan sampai ada yang kayak enak banget
di Indo banyak graphic design terus tinggal asal jiplak dan lain-lain. Iya, Kok enak banget ya. Kalau ketahuan kan ngeri kan. Iya, tapi mungkin itu gunanya agensi juga ya Kak ya. Iya, itu bisa melindungi juga, tapi karena mungkin pemahaman soal hak cipta di Indonesia juga masih minim banget. Iya. Jadi kayak aku pernah ada beberapa yang mungkin emang meniru gambarku, tapi kalau ditanyain baik-baik juga, oh aku nggak tahu tentang haki, aku harus belajar sendiri ya, nggak harus kayak plek ketik plek gitu. Jadi emang edukasi soal hak cipta gitu juga masih belum banyak yang tahu. Kasian sih. Iya. Kita buat susah payah nemuin karakternya, susah payah, bisa dibilang kita nemuin karakternya juga karena orang lain yang ngebantu. Kalau enggak kan kita nggak sadar karakter sendiri, malah dicontoh. Sedih juga ya, ternyata itu agak sulitnya kalau di Indo. Ngomong-ngomong nih Kak, perjalanan karir Kakak sekian lama gitu, ada nggak sih yang menjadi role model Kakak? Ya, role model tuh bagiku ya, aku rasa setiap tahun tuh kadang kan beda-beda. Kita lagi into kemana iya, benar-benar. gitu. Kalau yang kayak banget gitu aku punya role model sebenarnya nggak ada sih, karena semuanya tuh banyak yang menginspirasi kan, baik dari backstory mereka gitu kan juga salah satu yang bisa jadi inspirasi. Tapi kalau akhir-akhir ini mungkin suatu hal ya yang bikin aku bisa mengubah banyak cara pandangku terhadap ilustrasi. Kayak tahun lalu aku trip waktu ke Jepang itu, kayak aku pulang-pulang kayak aku bisa membuat ilustrasiku menjadi lebih detail, komposisinya, warnanya gitu. Kayak aku bisa memperhatikan hal-hal kecil lagi gitu sih. Jadi kayak akhir-akhir ini tuh kayak gambarnya tetap agak terlihat beda dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan kita pergi eksplor keluar itu malah menginspirasi kita. Itu lebih baik sebenarnya. Kalau dari aku pribadi kayak emang lebih baik kita tidak terlalu bias ke seseorang. Iya enggak sih? Nanti kadang nggak kerasa mirip atau malah jadi sama. Dan kita nggak punya karakter sendiri. Wow, bagus. Poin yang bagus. Jadi kayak nggak boleh bias percaya ya. sama diri sendiri. Percaya sama diri sendiri. Inspirasi untuk diri sendiri. Oke. BTW, jujur ya Kak, ini podcastku terkalem. Oh iya. 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 Aku nggak tahu tiba-tiba aku jadi kalem. Jujur Kak, ini terkalem. Iya, Wak. Biasanya aku kayak nyablaknya tuh suaranya kayak gini. Ya enggak sih? Aku nggak tahu tiba-tiba Kak. Iya, pembicaranya tiba-tiba langsung serius terus makin pelan. Iya, makin pelan, makin bisik-bisik pula. Bisik-bisik. Iya sih, kayaknya yang ngobrol sama aku lama-lama juga kayak jadi pelan. Iya, kayak ngikutin. Tapi ini benar podcast terkalem. Ya ampun. Kita kan udah bisnis 10 tahun. Iya, udah 10 tahun. Tiba-tiba nyontek aja liat ke bawah ini kan. Iya. Oke Kak, ini 2 pertanyaan terakhir loh Kak, udahan. Iya. Banyakin lagi aja. Banyakin lagi. Sampai besok. Kak, nanti Kakak masih ada satu lagi. Iya, ding. Siapin dulu. Aku ikut aja. BTW nih Kak, ada plan Kakak nggak ke depannya atau cita-cita Kakak ke depannya nih? Oke, kalau mau nyambungin ke ilustrasiku, ke depannya intinya aku pingin terus bisa menggambar sampai kapanpun. Itu sih yang jangka panjangnya. Ya mungkin nanti suatu saat aku bisa punya merchandise sendiri gitu. Aku rencanain gitu sih. Jadi, kalau harapannya, merchandise kita suka banget sih ya. Nggak tahu kenapa kayak merchandise tuh kayak, kalau merchandise dari ilustrator tuh bener-bener kayak nagih gitu loh Kak. Nggak tahu kenapa kayak collectible. Karakternya beda-beda soalnya. Iya, bener banget. Ini udah terakhir. Udah terakhir nih. Iya. Oke. Nggak terasa ya. Iya, tiba-tiba kalem. Terakhir nih Kak, promosi dong Kak. Apa nih? Promosiin diri. Oh iya. Kalau mau kerjasama bisa kontak di email atau di Instagram, di bio gitu kalau yang dari Indonesia. Kalau dari luar nanti bisa sama agent inkillustration.com. Nama IG-nya apa Kak? Oh, nama IG-nya @erindwia. Itu jangan lupa di follow. Oh iya. Katanya jangan lupa di follow back.
Oke guys, that's all untuk BTS hari ini. Jujur jangan terkejut ya, karena BTS hari ini jujur agak dar-der-dor dan agak kalem, meskipun belum dar-der-dor gitu ya. Udah itu aja. Jangan lupa ditonton sampai habis aja udah. Dadah. Seru loh.